Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Wikandaru dengan NIM G00251172 dari kelompok B10 yang akan menjelaskan tentang anatomi dinding abdomen, gaster, dan juga appendix. Untuk laporan yang pertama, Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six pack. Dava juga ingin punya perut six pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun, ia bingung harus melatih otot apa sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Pertanyaan pertama, jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen dari anterolateral dan posterior. Yang kedua, jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Yang ketiga, jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Dinding abdomen ditinjau dari anterolateral. Dari superficial ke profunda, yang pertama ada lapisan kulit. Lapisan kulit ini melekat secara longgar dengan struktur di bawahnya, kecuali pada bagian umbilikus. Yang kedua, fascia superficialis yang dibagi menjadi dua, yaitu superior umbilicalis dan juga inferior umbilicalis. Di bagian superior umbilicalis itu hanya terdapat jaringan sukutan yang konsisten, tapi di bagian inferior umbilicalis dibagi menjadi dua lapisan lagi, yaitu fascia Kemper dan juga fascia scarpa. Fascia Kemper adalah tempat utama dari penyimpanan lemak, dan fascia scarpa adalah lapisan membranosa tipis dengan sedikit lemak. Pada pria, fascia superficialis ini akan berlanjut membentuk fascia dartos yang berisi otot-otot polos, dan juga pada wanita akan menjadi komponen penyusun dari labium majus pudenda. Yang ketiga, ada fascia profunda, yaitu lapisan tipis jaringan ikat di dalam fascia scarpa. Yang keempat, ada musculi et aponeurosis yang dibagi menjadi dua, yaitu flat muscle dan juga vertical muscle. Flat muscle ada tiga otot, yaitu musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan juga musculus transversus abdominis. Di vertical muscle ada dua otot, yaitu musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis. Kemudian yang kelima, terdapat lapisan fascia transversalis yang merupakan kelanjutan dari fascia profunda yang berlanjut ke cavitas pelvis sebelah dalam musculus transversus abdominis. Yang keenam, ada fascia extraperitonealis yang berisi jaringan lemak. Kemudian yang terakhir ada peritoneum parietal yang dibagi menjadi dua, yaitu peritoneum parietal yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan juga peritoneum visceral yang melapisi permukaan organ viscera. Kemudian dinding abdomen ditinjau dari posterior. Yang pertama dari superficial juga ada kulit. Kemudian fascia superficialis dorsi. Kemudian terdapat musculus yang dibagi menjadi empat lapisan. Lapisan pertama disusun dari musculus latissimus dorsi. Lapisan kedua disusun oleh musculus obliquus externus, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior et inferior. Dan yang ketiga, lapisan yang ketiga ada musculus multifundus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis. Dan yang keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis, dan yang lapisan keempat terdapat fascia extraperitonealis, dan juga yang terakhir terdapat peritoneum parietal. Kemudian sistem otot pada abdomen terdapat muskuli di dinding anterolateral, terdapat musculus transversus abdominis, musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan juga musculus rectus abdominis. Kemudian masih di sistem otot abdomen di dinding posterior terdapat musculus vas major, musculus vas minor, musculus quadratus lumborum, dan juga musculus iliacus. Kemudian organ intraperitoneal adalah organ yang seluruh permukaannya dilapisi oleh atau dilindungi oleh peritoneum. Terdapat hepar, lien, gaster, cauda pankreas, duodenum par superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis, colon transversum, dan juga colon sigmoideum. Kemudian ada organ retroperitoneal atau organ yang bagian anteriornya saja yang ditutupi oleh peritoneum. Bisa diingat dengan set Parker, yaitu S suprarenal glands, A aorta, D duodenum kecuali pars superiornya, P pankreas kecuali gaudanya, U ureter, C kolon ascendens dan kolon descendens, K kidney, E esophagus, dan R rectum.
Kemudian untuk laporan yang kedua, Rama gemar menonton Tamboy Kun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya, Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Dari atas, di gaster itu terdapat orifisium cardiacum yang setinggi vertebra thoracalis 11. Orifisium cardiacum adalah pintu masuk ke dalam gaster yang berada di pars cardiaca. Kemudian bagian lambung yang pertama terdapat fundus gastricum yang seperti kubah. Kemudian dua ada pars cardiaca. Kemudian yang ketiga corpus gastricum atau badan badan dari gaster sendiri yang memiliki di bagian dalamnya terdapat plika gastrika atau ruge. Kemudian pars pylorica yang dibagi menjadi 2 bagian, antrum dan juga canalis pyloricum. Di gaster terdapat juga curvatura minor yang menjadi peletakan dari omentum minus yang disusun dari ligamentum gastrohepatica dan juga ligamentum hepatoduodenal. Kemudian juga terdapat curvatura mayor yang menjadi pelekatan dari omentum maius yang disusun dari ligamentum gastroplenica, ligamentum gastrocolica, ligamentum gastrosplenica dan juga ligamentum splenorenale. Di gaster terdapat 2 sphincter, yaitu yang pertama ada LES atau lower esophageal sphincter. Lower esophageal sphincter ini berada di pertemuan antara esofagus dan gaster pars cardiaca. Les ini adalah otot yang berbentuk cincin dan berfungsi sebagai katup yang mampu berkontraksi dengan menutup dan juga berelaksasi dengan membuka yang memungkinkan tidak terjadinya reflux ke esofagus. Kemudian terdapat sphincter pylori. Ini juga merupakan sphincter, yaitu otot yang berbentuk cincin pada pars pylorical gaster yang berfungsi sebagai katup antara gaster dan duodenum sehingga pelepasan kimus dapat terkontrol dan tidak menyebabkan iritasi pada duodenum. Laporan yang ketiga, Raka, seorang siswa kelas 11 merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Yang pertama, letak appendix ditinjau dari pembagian 9 regio. Appendix itu terletak di regio iliaca dextra. Jika ditinjau dari pembagian 4 regio, appendix terletak di eh, right lower quadrant atau RLQ. Penentuan letak appendix yang pertama bisa ditentukan dengan metode Monroe Pitcher, yaitu dengan membuat garis yang diukur dari umbilicalis ke sias dextra. Garis kemudian ditarik, kemudian ditentukan sepertiga lateral dari garis Monroe Pitcher ini yang disebut titik McBurney point, disitulah letak dari appendix vermiformis. Yang kedua, penentuan bisa digunakan dengan metode pengukuran garis lens. Garis lens ini diukur membuat garis dari sias dextra, ditarik garis ke sias sinistra, kemudian ditentukan titik dari 1/6 lateral dextra, disitulah terdapat appendix. Kemudian variasi dari letak appendix yang pertama adalah retrosekal yang mengarah ke jam 11 dan paling umum dimiliki oleh manusia sekitar 65% dari populasi memiliki letak appendix retrosekal. Kemudian yang kedua adalah preileal sekitar 2-4% orang memiliki ini yang mengarah ke jam 1 sampai jam 2. Kemudian postileal, kurang dari 1% orang memiliki ini mengarah ke jam 1 sampai 2. Kemudian pelvikum, sekitar 31% orang memiliki ini mengarah ke jam 5. Kemudian subsekal, sekitar 2% orang memiliki ini dan mengarah ke jam 6. Begitu presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.